Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh Iktikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Teman-teman, ibu-ibu, eyang-eyang, mbak-mbak yang berbahagia, hari ini insya Allah ya kita berdoa kepada Allah, nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semuanya untuk belajar kitab. Nah, kitabnya dulu nih, diingat-ingat, namanya Al-Kabair. Namanya apa? Jadi nanti kalau suaminya tanya ke rumah, pas sampai di rumah masing-masing, tadi belajar apa bebebku? Nah, Masya Allah. Tadi belajar apa ya nama kitabnya ya? Ir-ir gitu namanya. Jangan ir-ir, namanya apa? Al-Kabair. Apa itu arti Al-Kabair? Namanya Al-Kabair itu jamak dari kabiroh. Artinya adalah besar, ya. Dan yang dimaksud al-kabair di sini adalah dosa-dosa besar. Sekali lagi, bahwa yang dimaksud dengan al-kabair yang akan kita pelajari adalah kita akan mempelajari tentang dosa-dosa besar. Pertanyaannya, saya tunjukkan kepada ibu-ibu gantian bicaranya. Kenapa kita harus belajar tentang dosa-dosa besar? Yo, boleh angkat tangan. Ya, oke Mbak. Yang dulu deh, yang belakang. Ya, kita memuliakan yang lebih senior. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asmanipun sinten Eyang? Ibu atau Eyang ya? Oh, Masya Allah. Ibu Kristina. Masya Allah. Baik Ibu, terima kasih sudah hadir. Baik, kenapa Ibu kita harus mempelajari dosa-dosa besar? Baik, terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Yang pakai kacamata, silahkan Bu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Bu Lia. Ya, silahkan Ibu. Masya Allah. Masya Allah. Baik, jazakillah khair. Terima kasih Bu Lia. Ya, kedua-duanya jawabannya benar. Masya Allah, saling melengkapi. Jadi kenapa kita harus belajar tentang dosa-dosa besar? Karena memang kita ini adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Baik dosa kecil maupun dosa besar. Dan juga kenapa kita harus belajar mengenali dosa-dosa besar agar kita bisa menghindari dosa-dosa besar itu sendiri. Masya Allah, Allahumma barik. Baik, teman-teman yang saya cintai karena Allah, para ulama banyak yang menulis kitab-kitab yang berkaitan dengan dosa-dosa besar. Ya, banyak sekali. Namun kami, insya Allah, saya dan Ustadz Hanan juga beliau mengajar kitab ini di Masjid Bimo Martani. Jauh ya. Tapi ba'do maghrib. Ya, kayaknya kalau ibu-ibu kan sudah masuk rumah masing-masing ya. Ya, alhamdulillah. Ya, kata beliau, sepertinya istriku mengajar dosa-dosa besar ini penting bagi ibu-ibu. Karena nanti, subhanallah ya, banyak di antara kita, terutama kaum wanita ini yang masuk tidak sadar melakukan dosa besar yang berkaitan dengan lisan, ya kan? Dan itu banyak sekali. Ya, semoga
ketika kita mengetahui apa itu dosa besar dan bagaimana konsekuensinya, semoga nanti kita bisa menghindari dosa-dosa besar tersebut. Jadi sekali lagi bahwa kenapa kita harus mengetahui dosa-dosa besar? Karena kita berusaha ingin menghindarinya. Dan di antara ulama yang membahas tentang dosa-dosa besar itu ada seorang ulama yang mendapatkan julukan bernama Adz-Dzahabi. Jadi julukannya beliau adalah Adz-Dzahabi. Nanti kita akan belajar siapa itu Adz-Dzahabi, ya apakah itu nama sebenarnya atau bukan, nanti kita akan belajar. Baik. Kemudian teman-teman yang saya cintai karena Allah, ketahuilah bahwa ketika kita belajar nih ya, belajar mengetahui dosa-dosa besar, maka ini merupakan bagian dari amal saleh. Ini merupakan bagian dari ibadah. Ketika teman-teman datang dari rumah masing-masing, ya, bertujuan, punya niat dalam hati, ya Allah saya pengen menghindari dosa-dosa besar, maka saya duduk di majlis ilmu, maka kata para ulama, dari mulai panjenengan keluar dari rumah masing-masing menuju Masjid Green Hill ini, maka sudah dihitung bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segenap amal ibadah kita. Bayangkan kita duduk di sini, saldo kebaikan kita sedang dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari itu kita banyak-banyak berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala ridho, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segenap amal ibadah kita. Amin, Allahumma amin. Baik, kemudian ada seorang ulama yang mengatakan dalam sebuah syairnya, kata beliau, kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Bagaimana seorang hamba Allah bisa menjaga dirinya dari suatu bahaya kalau dia saja tidak mengetahui bahaya itu sendiri? Ya, jadi bagaimana seorang hamba Allah bisa menjauhi dosa besar kalau dia sendiri tidak mengetahui macam-macam dosa besar itu sendiri? Ya, walillahil hamd, kita bersyukur kepada Allah, Zat yang Maha Baik, yang telah meringankan kaki-kaki kita untuk datang ke majelis ilmu, dan ini merupakan bagian dari anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tidak ada ketenangan yang bisa kita cari di dunia ini teman-teman, ya, kecuali di antara ketenangan ada di dalam majelis ilmu. Berbahagialah bagi teman-teman semuanya yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang datang untuk menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita akan berkenalan dengan Imam Adz-Dzahabi. Siapakah beliau, teman-teman? Siapakah Imam Adz-Dzahabi? Beliau bernama Muhammad. Nama beliau adalah Muhammad. Masya Allah, sama dengan nama Rasul kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Qaymaz Adz-Dzahabi. Nanti saya jelaskan kenapa kok julukannya Adz-Dzahabi. Sudah, namanya siapa ibu-ibu? Cukup Muhammad bin Ahmad Adz-Dzahabi. Ya. Nanti teman-teman kalau ditanya ya oleh suaminya masing-masing sampai rumah, tadi belajar kitabnya apa namanya? Al-Kabair. Siapa pengarangnya? Muhammad bin Ahmad Adz-Dzahabi. Adz-Dzahabi ini berarti siapanya? Nenek moyangnya, gitu kan ya. Adz-Dzahabi itu sebelum julukan, betul. Tapi ternyata dalam sejarah ya dituliskan oleh para ulama bahwa ayahnya Imam Adz-Dzahabi yaitu Ahmad, ya Muhammad bin Ahmad, gitu kan ya. Nah, Ahmad ini terkenal sebagai seorang pembuat perhiasan dari emas. Nah, emas itu bahasa Arabnya nopo ibu-ibu? Zahab, pintar. Ibu-ibu senang perhiasan ya. Nah, makanya harus tahu apa? Emas bahasa Arabnya apa? Zahab. Ya, kalau perak apa? Fiddah. Apa? Fiddah. Ya, zahab dan fiddah. Kalau mata uang yang terbuat dari emas namanya apa ibu-ibu? Dinar. Mata uang yang terbuat dari perak? Dirham. Bingung ya? Tidak apa-apa. Yang penting sudah tahu bahwa emas itu bahasa Arabnya apa? Zahab. Maka orang-orang yang ada di sekitar
ayahnya Imam Muhammad Adz-Dzahabi ini dulu menjuluki ayahnya beliau dengan sebutan Adz-Dzahabi. Itu kata para ulama. Perkataan pertama para ulama bahwa Adz-Dzahabi ini kenapa kok diberikan julukan Adz-Dzahabi? Karena dinisbahkan kepada nenek moyangnya. Dan di antara ya sejarah menjelaskan bahwa di antaranya adalah ayahnya Imam Adz-Dzahabi ini adalah seorang pembuat perhiasan dari emas. Maka dari itu disebut Az-Zahabi. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Imam Muhammad bin Ahmad ini disebut Imam Az-Zahabi? Karena subhanallah, beliau dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang sangat luas. Ilmu yang apa, Bu? Yang sangat luas. Sampai-sampai beliau itu terkenal sebagai ahli fikih, sebagai ahli dalam bidang akidah, sebagai ulama ahli dalam bidang hadis, sebagai ulama ahli dalam bidang ilmu qiraah, sebagai ulama dalam bidang ilmu usulul fiqh, ya, sebagai ulama dalam bidang bahasa Arab. Ya, masya Allah. Yang saya sebutkan tadi, ibu-ibu sudah ada yang ahli di dalamnya? Karena pada zaman sekarang kan subhanallah teman-teman, jarang gitu loh menemui salah satu ulama yang ahli dalam seluruh bidang. Kadang ada satu ulama zaman sekarang misalnya yang ahli dalam bidang fikih belum tentu ahli dalam bidang tafsir. Nggih mboten? Ahli dalam bidang tafsir belum tentu ahli dalam bidang ilmu qiraat. Ya. Ahli dalam bidang ilmu akidah belum tentu ahli dalam bidang fikih. Ya. Dan masya Allah teman-teman, kalau sudah ahli dalam bidang ilmu qiraah, artinya masya Allah berarti beliau mendalami tentang qiraat. Ya. Kalau kita sekarang teman-teman di Indonesia ada penghafal Al-Quran 30 juz, kita takjub napa mboten? Takjub kan? Masya Allah, Allahumma barik, Al-Quran 30 juz dihafal dengan mutqin. Ya, kita saja teman-teman ya, sebagian dari kita juz 30 aja muter-muter terus. Ya, belum hafal. Ini 30 juz. Ya, pernah kita lihat ada seorang anak kecil ya dari Yogyakarta waktu itu ya. Masya Allah beliau hafal tuh halaman sekian, tempatnya di sini gitu ya. Masya Allah, sekarang anaknya udah besar ya. 30 juz mutqin. Masya Allah, kita terkagum-kagum enggak? Masya Allah. Dan itu baru satu kiroah. Kiroah siapa kalau di Indonesia teman-teman? Mana Ummu Alif ini? Ustazah Ummu Alif mana? Nggak ada. Kita ini kiroahnya biasanya kita pakai kiroah Hafiz an Asim. Ya, kita orang Indonesia pakai kiroahnya Hafiz an Asim. Lah kalau Imam Adz-Dzahabi karena beliau adalah ulama ahli ilmu qiraat, berarti beliau masya Allah teman-teman mendalami kiroah-kiroah yang lainnya. Ya, di antaranya kiroah siapa? Kiroah Syu'bah yang saya tahu. Ya, karena saat ini kami mendampingi putri kami yang belajar kiroah Syu'bah. Jadi saya tahu oh kiroah itu ada Syu'bah gitu ya. Ada kiroah Warsh ya, dan ada kiroah-kiroah yang lainnya. Kurang lebih berjumlah 10 kiroat. Ustazah apa sih kiroat dari tadi? Kiroat gitu ya. Ibu-ibu mungkin pengen tahu kiroat itu adalah cara membaca Al-Quran. Ya, jadi cara membaca Al-Quran itu macam-macam ibu-ibu. Di Indonesia kita cara membaca Al-Qurannya pakai Hafiz an Asim. Contoh misalnya kita baca wadduha gitu kan ya. Nanti di qiraat yang lain itu ada wadduhe. Nah, ibu-ibu jangan kaget. Loh, kok beda Qurannya? Bukan beda Qurannya. Beda cara membacanya saja. Ya, kenapa? Karena bisa jadi bagi kita wadduha itu mudah. Tapi bagi negeri lain ya yang mereka belum bisa mengucapkan wadduha, maka mereka mengucapkannya wadduhe. Nah, kalau mungkin teman-teman nanti ikut ya tarawih, semoga Allah mudahkan kita, Allah berikan kita usia yang barakah sehingga nanti Ramadan tahun ini kita bisa menemuinya ya teman-teman. Amin, Allahumma amin. Ya, nanti misalnya imamnya dari luar, ya tiba-tiba imamnya bilang apa? Wadduhe. Ya, itu jangan kaget. Ya, bukan aliran tersesat itu bukan ya. Tapi itu adalah bacaan Al-Qur'an dengan model riwayat lain. Baik. Kemudian akhwati fillah rahimakunallah, ya beliau juga masya Allah ya. Biasanya kalau orang ahli ilmu itu biasanya punya guru-guru. Ya pasti. Ya gurunya bukan Mbah Google. Apalagi Mbah AI, apa tuh zaman sekarang? Mbah ChatGPT, bukan ya.
Ini guru-gurunya ulama zaman sekarang ya. Tapi ulama zaman dulu benar-benar guru, benar-benar ulama. Ya jelas ada orangnya. Siapakah guru-gurunya Imam Adz-Dzahabi ini teman-teman? Masya Allah, diantaranya beliau banyak belajar dari Ibnu Katsir. Tahu Ibnu Katsir? Teman-teman punya tafsir Ibnu Katsir di rumah? Nggak punya. Punyanya tafsir siapa? Nggak punya juga, nggak apa-apa. Yang penting Quran punya di rumah, ya. Ya, punyanya yang digital Ustazah, Masya Allah. Ya. Baik, Ibnu Katsir itu adalah gurunya Imam Adz-Dzahabi. As-Safaji itu adalah gurunya Imam Adz-Dzahabi. Tajuddin As-Subki itu juga gurunya Imam Adz-Dzahabi. Asy-Syaukani, ya ini nih, Imam Asy-Syaukani ini teman-teman adalah salah satu ulama dari Yaman. Ya, kenapa saya tekankan ya Asy-Syaukani ini ada ulama dari Yaman? Karena teman-teman dulu ya dari dulu kala Masya Allah ya Yaman itu adalah sebuah negeri di mana banyak sekali ulama di dalamnya. Sampai-sampai Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau juga pernah mengembara menuntut ilmu sampai ke negeri Yaman. Masya Allah. Jadi di sana ada salah satu ulama besar, gurunya Imam Adz-Dzahabi ini yang bernama Imam Asy-Syaukani. Masya Allah. Di beliau luar biasa ya Masya Allah. Dan kami pun merasakan sendiri Masya Allah kalau dulu zaman kami di sana tahun 2004 sampai 2010 itu kami masih bertemu dengan salah satu ulama senior. Di antaranya ada Syekh Amrani. Syekh Amrani itu usianya kurang lebih mendekati 100 sampai waktu itu. Masya Allah. Dan Masya Allah Allahumma barik, beliau masih punya majlis ilmu ya di masjid. Banyak murid-muridnya juga. Masya Allah beliau seorang yang faqih, seorang yang ahli dalam bidang fikih. Masya Allah. Baik. Kemudian murid-muridnya beliau juga sangat-sangat banyak. Teman-teman ya Masya Allah. Ya biasanya kalau punya guru pasti punya murid. Ya. Baik. Dan beliau juga menulis karya-karya ilmiah. Jadi Imam Adz-Dzahabi ini punya banyak karya ilmiah. Ya Masya Allah. Zaman dulu tuh teman-teman di antara amal solih para ulama mereka memikirkan usia kedua. Dan usia kedua mereka adalah menuliskan karya-karya. Yang akhirnya nih sekarang kita mempelajari kitab Al-Kabair. Transferan pahala ya Allah kirimkan ke Imam Adz-Dzahabi. Ya, enak nggak kalau punya usia kedua teman-teman? Enak. Sekarang kita belajar apa? Kitab Al-Kabair. Ya, kita ketika belajar kitab Al-Kabair 1 jam ke depan misalnya, ya, maka Imam Adz-Dzahabi sekarang lagi panen pahala. Kenapa? Karena karya yang beliau tulis di masa hidup beliau saat ini dikaji oleh hamba-hamba Allah. Ya, maka dari itu pesan saya kepada diri saya terlebih dahulu dan kepada teman-teman semuanya jamaah baik itu jamaah yang online maupun offline, ya marilah kita marilah kita harus punya azam, punya tekad minta sama Allah semoga suatu hari kelak ada karya yang bisa kita tinggalkan. Ya, kenapa? Karena usia itu nggak tahu. Ya, karena kita nggak pernah tahu kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tadi pagi saya baca di sebuah grup, tapi saya belum bertanya kembali karena baru baca saja. Jadi ada majlis taklim di Godean, mungkin teman-teman ada dari Wingko, ya Wingko Kelapa Gading. Ya, saya mengajar di sana di setiap hari Senin pekan 1 dan 3. Itu ada salah satu jamaah di sana teman-teman. Baru kemarin ya saya baca di grup itu salah satu akhwat masih hadir dalam majlis taklim. Ya kemarin sore katanya ada majlis taklim di sana. Malamnya Allah panggil. Ya tadi pagi saya mendengar kabar ya telah meninggal dunia Ibu Ani ya rahimahullah taala, semoga Allah merahmatinya dan insyaallah dikubur nanti siang ya insyaallah pukul sebelum zuhur ya qabla zuhur insyaallah. Kita doakan ya semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran untuk yang ditinggalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beliau dan semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan beliau di dalam surga Firdaus. Amin. Allahumma amin. Ya, jadi jangan pernah kita aman dari yang namanya ajal, teman-teman. Yang namanya ajal itu kapan saja kalau Allah berkehendak pasti akan datang. Ya. Berbahagialah bagi saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah.
Dan orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah itu adalah hamba-hamba Allah yang membiasakan dirinya di dalam kehidupannya untuk banyak melakukan amal salih. Karena kita akan dipanggil oleh Allah sesuai dengan kebiasaan kita. Kalau kita kebiasaannya mentaati Allah, semoga suatu hari kelak ketika kita dipanggil oleh Allah kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan milikilah usia kedua karena kita tidak akan pernah tahu kapan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian saudariku yang saya cintai karena Allah, setelah kita belajar mengenal siapa Imam Adz-Dzahabi, kemudian kita belajar tentang pembagian dosa. Ketahuilah wahai saudariku bahwa dosa di dalam agama Islam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah dosa besar, yang kedua adalah dosa kecil. Baik, boleh yang ada mushaf silakan dibuka. Surat An-Nisa ayat 31. Surat An-Nisa ayat 31. Dibuka boleh. Sudah? Saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Lihat teman-teman, apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 31 ini? Yuk mari kita tadabburi bersama. Saya senang ketika Allah mudahkan kita untuk berkumpul di rumahnya Allah. Kemudian Allah berikan kesempatan kita untuk mentadabburi Al-Quran. Karena bagi siapapun yang mendatangi rumah Allah, berkumpul untuk mentadabburi firman-firmannya Allah, maka nama-nama kita akan disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas langit sana. Allah akan menurunkan ketenangan, Allah akan menurunkan rahmatnya. Bahkan para malaikat yang Allah utus ke muka bumi ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk duduk di majlis ilmu. Ya, jadi di tengah-tengah kita ada malaikat. Maka dari itu, ya di antara adab dalam menuntut ilmu adalah mengagungkan majlis ilmu. Ya, baik, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 31? Allah berfirman, "In tajtanibu kabair." Ya, jika kita menjauhi dosa-dosa besar, kabair itu jamak dari kabirah. Jika kita menjauhi dosa-dosa besar, ma tunhauna anhu, di antara dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa taala larang di dalam Al-Qur'anul Karim ataupun yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan bonus untuk kita semuanya. Apa bonus yang Allah berikan untuk kita yang meninggalkan dosa-dosa besar karena Allah, bukan karena manusia? Karena ada orang-orang yang hari ini meninggalkan dosa besar niatnya bukan karena Allah, tapi karena bestinya, ya, tapi karena pasangannya. Ya, bukan itu yang saya maksud. Tapi yang saya maksud adalah orang-orang yang meninggalkan dosa besar karena takut akan adab yang Allah sediakan. Maka orang-orang ini akan Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa-dosa kecilnya. Jadi otomatis kalau ada orang yang dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa besar yang dilakukannya selama ini, maka otomatis dosa kecilnya dihapus, di-delete sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, keren dah teman-teman. Keren, ya enggak? Masya Allah, berarti kan kita fokus saja di dosa besar dulu. Bagaimana cara kita bertaubat kepada Allah, maka dosa-dosa kecil dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian itu di dunia. Di akhirat, ketika ada hamba-hamba Allah yang diberikan taufik oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah untuk bertaubat dari dosa-dosa besar, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya di dunia, maka di akhirat Allah akan masukkan ke dalam surganya. Masya Allah. Jadi dapat nilai plus 2. Ya, nilai plus pertama, Allah delete dosa-dosa kecilnya. Nilai plus kedua, Allah masukkan ke dalam surganya. Dan ketahuilah wahai saudariku, teman-teman saya yang saya cintai karena Allah, kita berharap ya di
akhirat nanti kita semuanya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk bagian dari calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Baik, silakan dibuka juga dalam surah An-Najm ayat 31 sampai 32. Boleh dibuka. Surah An-Najm. Ya, An-Najm. Najm. Tadi An-Nisa itu artinya wanita, An-Najm itu artinya apa? Bintang. Ya, oke. Sudah? Ayat 31 sampai 32. Baik, saya bacakan. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna alladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahish illa al-lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lamu bikum idh ansha'akum minal ard wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Baik, surah An-Najm ayat 31 sampai 32 ini Allah menerangkan, menjelaskan kepada kita sebagai hamba-hambanya Allah. Apa kata Allah? Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi ini semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu. Dan Allah zat yang akan memberikan balasan kepada orang-orang yang telah berbuat jahat di muka buminya Allah. Dari sini teman-teman, kita sebagai kaum wanita, sebagai hamba-hambanya Allah, kita tidak perlu menyimpan dendam kepada sesama hamba Allah yang berlaku jahat. Ya, karena dendam ini akan membuat kita akhirnya sakit. Gimana? Yuk, kita sehat mental. Dan di antara cara kita menyehatkan mental kita adalah memaafkan segala kesalahan orang-orang yang telah berbuat kejahatan kepada kita. Karena kita yakin bahwa Allah ini, Allah, Rabb kita semuanya adalah zat yang akan membalas keburukan hamba-hambanya yang berbuat jahat. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala juga akan membalas hamba-hamba Allah yang berbuat kebaikan. Ya, wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Subhanallah. Maka dari itu tenanglah. Ya, tenanglah. Jikalau kita beramal saleh, jikalau kita berbuat baik kepada sesama hamba Allah, kemudian kita tidak mendapatkan apresiasi dari sesama hamba Allah tersebut, kita tidak mendapatkan validasi dari sesama hamba Allah tersebut, kita tidak mendapatkan pujian dari sesama hamba Allah, maka tenanglah bahwa Allah yang akan membalas kebaikan-kebaikan kita. Kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita semuanya. Kalau ayat ini benar-benar kita tadabburi dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman, maka saya yakin semua kita insya Allah punya mental yang sehat. Apa yang selama ini membuat kita kecewa? Karena kita terlalu tinggi ya dalam menyandarkan ya diri kita untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Kita terlalu berekspektasi yang sangat tinggi. Gimana? Kita menaruh harapan bahwa orang lain itu harus melakukan hal yang saya harapkan. Padahal tidak semua orang lain bisa melakukan apa yang kita harapkan. Ya, maka dari itu mintalah balasan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah zat yang Maha membalas segala perbuatan hamba-hambanya. Baik. Kemudian teman-teman, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan alladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahisha illa lamam. Apa kata Allah? Dan Allah Subhanahu wa taala ya, alladzina yastanibuna, dan mereka alladzina yastanibun yang telah menjauhi ya dosa-dosa besar dan perbuatan keji, al-lamam ya, wal fawahisha illa al-lamam, yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji, akan tetapi mereka melakukan dosa-dosa kecil. Al-lamam itu adalah dosa-dosa kecil ya.
Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa hamba-hamba tersebut. Asyahid, inti dari hadis ini, dari ayat ini adalah barang siapa yang sudah menjauhi dosa-dosa besar, maka pasti Allah akan ampuni dosa-dosa kecilnya. Itu kaidah, tulis. Ya. Berarti kalau sudah menjauhi dosa-dosa besar, ya pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa yang selebihnya, dosa-dosa sisanya, ya. Baik. Dan dari kedua ayat ini, surat An-Najm dan surah An-Nisa, ya, ayat 31 dan surah An-Najm ayat 31 sampai 32, ini menunjukkan bahwa dosa dibagi menjadi dua, yaitu dosa besar dan dosa kecil. Itu kan ya? Baik. Berarti kita percaya ya bahwa dosa itu ada dua, yaitu dosa besar dan dosa kecil. Sekarang kita belajar lagi teman-teman, ya. Apa perbedaan dosa besar dan dosa kecil? Nah, itu kan ya kita belajar. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, yuk kita kenalan dulu dengan apa itu dosa besar. Ya kan? Ya. Karena nanti kalau kita sudah kenalan dengan dosa besar, insya Allah berarti kita akan mengetahui dosa kecil. Dosa besar itu teman-teman adalah dosa yang diancam dengan adanya hukuman secara khusus. Jadi ciri dosa besar itu adalah adanya ancaman hukuman secara khusus, baik di dunia maupun di akhirat. Berarti itu dosa besar. Ada ancamannya. Di mana ustazah kita mengetahui ancaman tersebut? Yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita duduk di majelis ilmu biar kita tahu, oh ternyata riba itu masuk dosa besar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengancam di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala akan meruntuhkan orang-orang yang selama ini bermuamalah dengan riba. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Gitu kan ya? Oh, minum-minuman keras itu dosa besar. Ya, kenapa? Karena Allah mengancam ya di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa sesungguhnya orang-orang yang minum minuman keras itu akalnya tertutup dan dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang keji selanjutnya. Gitu kan ya? Nah, itu ada. Ya, baik. Kemudian teman-teman yang kedua, ya. Ini penting bagi kita ya untuk kita mengetahui bersama karena ini kaidah bahwa sesungguhnya dosa besar itu tidak akan didelete oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kita harus bertaubat dengan taubatan nasuha. Kecuali kita harus bertaubat dulu. Ya, berarti dalam hal ini teman-teman, kalau ada ayat atau hadis yang berbicara misalnya antara sholat dengan sholat dia bisa menghapus dosa. Antara umroh dengan umroh bisa menghapus dosa. Gitu kan ada ya? Ada orang umroh, terus balik lagi umroh, sebulan kemudian dia umroh. Maka di dalam hadis kan disebutkan di antara bonus yang didapatkan adalah dihapuskannya dosa-dosa. Dan kata para ulama yang dimaksud dengan dosa-dosa ini adalah dosa-dosa kecil yang dihapus. Ya. Atau misalnya kita puasa Arafah, maka di situ ada nilai pahala yang Allah berikan kepada kita yaitu dihapuskannya dosa-dosa kita. Tapi yang dimaksud dengan dosa-dosa di sini adalah dosa-dosa kecil, gitu ya. Baik. Jadi dosa besar itu tidak otomatis diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali yang melakukan dosa tersebut bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Kemudian yang ketiga, teman-teman, bahwa orang yang melakukan dosa besar sebelum meninggal dunia dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya. Ya, orang yang melakukan dosa besar, ya dosa besar, cirinya kemudian dia bertaubat ya kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka Allah akan mengampuni dosanya. Ya. Dan apabila di akhirat orang yang melakukan dosa besar ini ya dia ketika meninggal dunia belum bertaubat kepada Allah, kemudian Allah masukkan ke dalam neraka, tetapi di dalam dirinya ada keimanan, maka orang pelaku dosa besar ini tidak akan kekal di dalam neraka. Nah, ini bagian dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya ulangi lagi. Pelaku dosa besar, kalau dia meninggal belum bertaubat kepada Allah,
Maka nanti di akhirat pelaku dosa besar ini tahta masyiatullah, ya sesuai dengan kehendak Allah, tapi tidak akan abadi di dalam neraka. Ya, memangnya ada ustazah, ya firqah atau kelompok yang mengatakan pelaku dosa besar ini, ya walaupun di dalam dirinya masih ada keimanan dia akan kekal di dalam api neraka, ada. Siapakah mereka? Mereka adalah firqah atau kelompok yang menamai dirinya dengan Khawarij. Ya, Khawarij ini adalah sebuah kelompok, teman-teman, hati-hati ya. Ini mengerikan. Kelompok Khawarij ini, teman-teman, adalah kelompok yang biasanya hobinya mengkafir-kafirkan orang. Ya. Padahal kita itu nggak boleh mengkafirkan orang lain sesama muslim. Selama kita kiblatnya masih sama, yaitu Ka'bah, selama salatnya masih sama dengan salat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, walaupun ada perbedaan di dalam cabang-cabangnya, misalnya ada yang satu kunut, yang satu tidak, itu kan cabang berarti, bukan prinsip. Maka dalam hal ini tetap dia adalah saudara kita sesama muslim. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh mengkafirkan orang lain yang beragama Islam. Gitu ya, tolong dicatat baik-baik. Nah, orang-orang Khawarij, mereka mengatakan bahwa selain kelompoknya akan menjadi kafir walaupun sesama muslim. Ya, tetapi akidah kita adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di mana kita tidak diperbolehkan untuk mengkafirkan orang lain sesama muslim. Atau kita juga tidak boleh membunuh, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya tidak boleh. Ini bagian dari dosa besar. Apabila ada orang non muslim ya ke negeri kita, kemudian dia masuk dengan izin resmi, visa, ya dia bayar, kemudian izin melalui negara, maka kita tidak boleh untuk ngebom, kita tidak boleh untuk membunuh mereka, karena mereka masuk ke negeri kita dengan izin dan tidak ada niatan untuk merusak ya negeri kita dan penghuninya. Ya, berbeda dengan orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij mereka menghalalkan darah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah ketika memasuki suatu negeri, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu ketika masuki negeri dalam keadaan dia membeli visa, dia dalam keadaan izin, orang-orang Khawarij akan mengatakan itu wajib untuk dibom. Ya, padahal ini adalah sebuah dosa besar di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Paham sampai di sini ya? Berarti tidak semua teman-teman ya, kita berarti tidak boleh kalau misalnya kita melakukan bom sana bom sini, itu tidak diperbolehkan. Dan sama saja kita membunuh sesama misalnya saudara kita sesama muslim karena hanya perbedaan pendapat saja gitu ya. Itu juga harus kita perhatikan bersama-sama. Baik. Kemudian teman-teman yang saya cintai karena Allah, setelah kita mengetahui bahwa dosa besar itu adalah bagian dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan baginya balasan di akhirat, yaitu memasuki nerakanya Allah ketika dia belum bertaubat kepada Allah, tapi masih ada kesempatan untuk bisa memasuki surganya Allah. Maka dari itu kita tahu bersama bahwa nanti ada calon penghuni surga ya yang sudah diadab terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka. Ya, dan dia dalam keadaannya gosong, teman-teman. Ya, naudzubillah, semoga kita tidak termasuk bagian di dalamnya, ya. Nah, sampai nanti setelah gosong itu, setelah jasadnya terbakar ya, kemudian sebelum Allah masukkan ke dalam surganya Allah berikan kesempatan untuk dimandikan di sungai. Ya, itu bagian akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan nanti ya, ketika sudah dimandikan di sungai tersebut, baru kemudian Allah masukkan ke dalam surganya. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, setiap orang yang beriman kepada Allah, endingnya ya, ketika dia tidak menyekutukan Allah, ketika dia tidak menjadi orang munafik, maka endingnya adalah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah, dan tidak kekal selama-lamanya di dalam api neraka. Baik. Kemudian ya, orang yang melakukan dosa besar ya, ini pelaku dosa besar, dihukumi fasik saja, tapi tidak dikeluarkan dari agama Islam yang mulia. Ini juga bagian dasar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Berbeda dengan Khawarij, orang yang melakukan dosa besar dia akan dikeluarkan dari agama Islam yang mulia ini. Ya, jadi hati-hati ya teman-teman.
Ya, kalau dosa besar ya dihukumi hanya fasik saja, ya. Berarti kalau dosa kecil tidak dihukumi dengan fasik, gitu kan ya. Kalau tadi dosa besar diancam dengan hukuman, berarti dosa kecil tidak ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Kalau tadi dosa besar, ya dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ingin didelete dosanya. Berarti kalau dosa kecil tidak perlu bertaubat terlebih dahulu, tapi dia melakukan amal solih, di mana di dalam amal solih tersebut disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW bahwa itu adalah amalan yang bisa menghapuskan dosa, maka secara otomatis dosa-dosa kecilnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Apa misalnya amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kecil? Apa misalnya? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Gitu kan ya? Ghufira ma taqaddama min dzambi. Apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa yang dia berpuasa di bulan Ramadan dengan meniatkan puasanya untuk Allah Subhanahu wa taala imanan wa ihtisaban, maka bonusnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Gimana? Dan yang diampuni dosanya dosa apa? Dosa kecil. Walaupun dia belum bertaubat dengan dosa-dosa kecilnya, gitu ya. Tapi sudah didelete sama Allah karena dia berpuasa dengan niat untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi dosa kecil cirinya ya teman-teman nanti bikin sendiri. Ya, didelete sama Allah tanpa harus bertobat terlebih dahulu. Ya, tapi dia melakukan amal solih yang di situ ada bonus dihapuskannya dosa-dosa kecil. Baik. Kemudian di sini kita akan belajar macam-macam dosa besar, ya, yang para ulama sudah membaginya. Ya, apa saja yang sudah diklasifikasikan oleh para ulama? Mereka mengatakan bahwa dosa besar itu ada yang kaitannya dengan hati. Hati-hati nih. Dosa besar itu ada yang kaitannya dengan hati. Seperti apa Ustazah? Ya, seperti dia berputus asa dari rahmat Allah. Nah, itu tuh. Zaman sekarang nih teman-teman, ada banyak ya hamba-hamba Allah yang ketika dia berdoa kepada Allah, kemudian belum Allah ijabah doanya, akhirnya mulai berputus asa dari rahmat Allah. Padahal kalau dia tahu ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dia belum diijabah doanya, tapi Allah tahu itu adalah yang terbaik. Kenapa? Karena ketika kita berdoa kepada Allah teman-teman, ya, kemudian belum Allah ijabah apa yang kita pinta, hajat-hajat kita kepada Allah, maka Allah simpankan di akhirat. Dan bakal ada hamba-hamba Allah di akhirat nanti yang Allah berikan kejutan. Apa kejutannya? Allah berikan pahala yang sangat luar biasa. Ketika hamba ini bertanya kepada Allah, ya Allah, dari manakah pahala sebesar ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, dari doa-doamu yang belum aku ijabah di dunia. Ya, sampai-sampai saya pernah membaca bukunya Syekh Utsaimin, kitabnya Syekh Utsaimin, sampai-sampai kata beliau, ada hamba-hamba Allah yang lain yang doanya senantiasa Allah ijabah di dunia itu iri. Ya Allah, aku sudah ambil gitu ya jatahku di dunia, ya, tapi dia dengan sabarnya tidak berputus asa dari rahmat Allah, ya, ternyata engkau simpankan di akhirat. Dari sini teman-teman, kita sebagai orang-orang beriman, kita tidak boleh berputus asa dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terus minta sama Allah, karena doa itu bagian dari ibadah, doa itu bagian dari amal saleh. Ya, tenang. Kalau ada apa-apa di dunia, selama kita masih berada di dunia, tenang, kita masih ada Allah. Gitu kan ya? Ini nanti kajiannya besok. Ya, besok saya mengisi kajian hari Kamis kan? Di teras Quran di Majlis Ta'lim Raudhatus Shalihah, membahas hadis-hadis yang berkaitan dengan kesehatan mental. Ya, tadinya mau saya bahas di sini, tapi kan sudah dibahas di sana. Jadi beda ya. Biar apa? Biar semuanya dapat faidah. Ya, nanti bagi teman-teman yang belum bisa hadir di teras Quran, insya Allah sudah ada di YouTube. Ya, insya Allah. Kenapa saya bahas tentang kesehatan mental, hadis-hadis yang berkaitan dengan kesehatan mental, terutama bagi kaum wanita, karena zaman sekarang banyak di antara muslimah yang sudah tidak kuat lagi dengan ujian yang Allah berikan kepadanya. Padahal kalau kita belajar teman-teman, Allah itu, Allah Rabb kita semuanya tidak akan memberikan ujian kepada hambanya kecuali Allah tahu kita mampu untuk apa? Menghadapinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan apa yang kita takutkan? Ya, ada Allah yang akan menolong hambanya yang beriman.
Ada Allah yang akan memberikan solusi. Di mana kita cari solusi? Jadilah hamba Allah yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Gitu kan ya? Endingnya kan itu. Ya, baik. Kemudian ada dosa besar yang berkaitan dengan lisan. Ini secara ijmal dulu ya. Contohnya apa Ustazah yang berkaitan dengan lisan? Contoh, nah ini nih, menuduh wanita baik-baik dengan mengatakan dia seorang penzina. Atau dalam Islam disebut qadhf. Ya. Jadi menuduh wanita baik-baik, dia tidak berzina, tapi difitnah dia berzina. Nah ini nih dosa besar. Ya. Kemudian sumpah palsu. Nah, ini juga dosa yang berkaitan dengan lisan. Persaksian palsu juga sama. Ada orang diminta untuk menjadi saksi, tapi dia nggak jujur. Dia memutarbalikan fakta. Ya. Kemudian di antara dosa besar adalah berdusta. Nah ini nih, berbohong. Sama. Memutarbalikan fakta. Ini juga sama, dosa besar. Hati-hati teman-teman. Zaman sekarang itu ada penyakit namanya apa? NPD. NPD ya? Oh, narsis. Orang-orang yang waliyadzubillah, kita berdoa kepada Allah, nas'alullahas salama. Yuk semuanya baca-baca. Nas'alullahas salama. Orang-orang yang punya penyakit narsis ini teman-teman, ya, dia menginginkan semua orang akan berpihak kepadanya. Semua orang memperhatikan dirinya. Maka dari itu biasanya orang narsis ini sudah tidak takut lagi ketika memutarbalikkan fakta, ketika memfitnah orang lain. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka kita memohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari orang-orang tersebut, agar kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tidak dekat-dekat ya dengan penyakit-penyakit yang tadi ya, narsistik apa sih namanya ya? NPD ya itu namanya ya. Nah, itu semoga Allah jauhkan dari kita selama-lamanya. Karena itu bagian dari sakit jiwa. Ya, baik. Kemudian ada dosa yang berkaitan dengan perut. Apa nih? Dosa yang berkaitan dengan perut. Contohnya yuk teman-teman yuk kita cari deh. Apa dosa yang berkaitan dengan perut? Dosa besar. Apa? Memakan makanan haram. Itu hati-hati tuh. Memakan makanan haram ini penghalang dari diijabahnya doa-doa kita. Jadi kalau kita tuh sudah berdoa kok belum diijabah sama Allah, evaluasi diri. Mungkin ada makanan haram yang masuk. Bukan dari jenisnya, tapi dari cara mendapatkannya. Ini hati-hati. Ya teman-teman, tolong diperhatikan. Kadang-kadang kita itu kalau sudah berdoa sama Allah, kemudian Allah belum ijabah doa kita, kadang kita langsung menyalahkan Allah. Ya Allah, kenapa sih aku sudah berdoa belum diijabah? Lupa untuk mengevaluasi diri. Mungkin bisa jadi ada makanan yang tidak halal masuk ke dalam tubuh kita. Bukan dari jenisnya. Kita tahu bahwa nun sewu babi haram. Misalnya ya, minum-minuman keras haram. Kita tidak memakannya, walillahilham. Tapi caranya, ya, yang cara tersebut tidak Allah ridhoi. Yang cara tersebut itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang memakan harta yang haram, maka ini menjadi salah satu penghalang bagi dirinya untuk diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi yang berkaitan dengan perut? Khamr, ya, mabuk, ya, dugem, minum-minuman keras. Ya, itu juga sama. Apa lagi? Memakan harta anak yatim, ya akhwat. La haula wala quwata illa billah, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hati-hati. Bagi teman-teman jamaah yang mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengurusi anak-anak yatim, maka jadilah hamba-hamba Allah yang amanah. Jangan sampai wal'iyadzubillah ya harta anak-anak yatim ikut kemakan. Karena ya orang yang memakan harta anak yatim itu dikategorikan sebagai orang yang melakukan dosa besar. Ya, baik. Kemudian ada dosa yang berkaitan dengan kemaluan. Misalnya apa teman-teman? Zina, apalagi liwat. Ya kan? Tahu liwat? Perbuatan kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Ya. Dan pada hari-hari ini sangat-sangat marak ya teman-teman. Makanya tolong dengarkan baik-baik. Jadi begini. Kita tidak bisa menjaga 24 jam anak-anak kita. Iya enggak? Kita tidak bisa menjaga 24 jam suami kita harus berada di samping kita. Sepakat? Gimana Ustazah caranya biar suami kita itu nggak menjadi itulah ya,
Waliyadzubillah, ya nggak menjadi orang yang seperti itu gitu ya, atau naudzubillah min dzalik, anak-anak laki-laki kita juga tidak menjadi seperti itu, maka titipkan kepada Allah, kawal dengan doa, ya doakan anak-anak kita, Allahumma ighfir lahum wa hassin furujahum wa tahhir qulubahum. Ya Allah, ampunilah dosa anak-anakku, ya Allah jagalah kemaluan anak-anakku, ya Allah bersihkanlah hati anak-anakku. Ya, suami juga sama didoakan, Allahumma ighfir lahu wa hassin farjahu wa tahhir qalbahu. Ya Allah, ya jagalah suamiku, ampunilah dosanya, jagalah kemaluannya dan bersihkanlah hatinya. Jadi seorang istri ketika suaminya pergi mencari nafkah, maka istri tersebut apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, titipkan astaudi'akallahu alladzi la yudhi'u wada'u. Ya, kita titipkan kepada Allah zat yang tidak akan menyia-nyiakan titipannya. Baik, kemudian dosa yang berkaitan dengan tangan, apa misalnya? Mencuri, apalagi? Membunuh, apalagi? Ini anak-anak pondok nih, kadang ada nih, apa namanya? Gosok. Gosok atau gosok. Gosok itu memakai milik orang lain. Nah, berarti yang berkaitan dengan tangan dan kaki. Ya. Gosok itu memakai milik orang lain, tidak untuk dicuri tapi dikembalikan tanpa izin. Ya. Kenapa saya katakan gosok ini banyak di pondok? Karena saya 6 tahun di pondok itu pasti mendapati itu santri-santri kadang ya pakai embernya teman, nggak izin, ya pakai sandal, yang anak-anak pondok pasti sudah merasakan nih. Kita mau pakai sandal kita hilang, ternyata dipakai teman-teman kita. Nah itu namanya gosok, ya. Gosok, ya. Jadi dia tidak niat mencuri, tapi niat mengembalikan tanpa dia memakainya tanpa izin, ya. Baik, sudah teman-teman. Kalau ibu-ibu jamaah kajian kan nggak ada kayak gini ya, insya Allah ya. Tapi kalau di pondok tuh sering kali itu begitu. Nah, terutama masalah sendal dan masalah ember itu sering pakai banget, ya. Nah, jadi jangan kaget ya ibu-ibu, kalau yang punya anak di pondok baru kemarin diberikan ember kok beli lagi. Ya mungkin bisa jadi embernya harusnya di kamar A, ada di kamar C gitu ya. Ya itu ada yang bawa-bawa, ya, nggak dikembalikan lagi. Dan sebenarnya dia niat bukan untuk mencuri, tapi itu namanya gosok. Dan gosok ini adalah dosa besar. Hati-hati. Kan dia menggunakan tanpa izin. Ya, baik. Kemudian yang berkaitan dengan anggota tubuh seluruhnya, misalnya apa? Yang berkaitan dengan seluruh anggota tubuh. Durhaka kepada suami, durhaka kepada orang tua, ya enggak? Menyakiti tetangga. Kemudian apa lagi teman-teman yang sering kita temui? Membuka aurat, betul. Terus apa lagi? Apa lagi? Satu lagi, biar 5. Na'udzubillah, selingkuh. Itu dosa besar. Selingkuh itu dosa besar. Ya, zaman sekarang kan banyak kan orang-orang yang selingkuh, berarti kan dia punya wanita simpanan, punya suami simpanan, dan itu adalah dosa besar. Ya. Kemarin saya mengisi di daerah Bintaro, ya pas waktu lagi heboh-hebohnya demo, Mbak. Ya. Itu posisi kami ada di Bintaro. Ya di sana judulnya jangan terpesona dengan pebinor. Ya, pebinor, perebut bini orang. Ya. Betul, jangan terpesona dengan pelakor, perebut laki orang. Ya, semoga kita yang ada di Yogyakarta tidak seperti itu, gitu ya. Karena ketika panitia mengajukan sebuah tema, pasti, ya saya itu sudah pasti 100% pasti karena melihat kondisi masyarakat setempat. Ya, mari kita menghela nafas ibu-ibu. Ya. Sangat-sangat mengerikan ya kalau sampai terjadi perselingkuhan di mana-mana, karena ini bagian dari awal kerusakan ya. Bahkan subhanallah teman-teman, saya izin menyampaikan, orang-orang yang berselingkuh ya, kalau dia tidak bertaubat kepada Allah, maka dosanya itu akan dibayar oleh anak-anaknya. Orang-orang yang berzina, kalau dia tidak bertaubat kepada Allah, maka dosanya juga akan dibayar hutang oleh anak-anaknya ya. Ya kalau kita yang waras pasti mikir kasihan ustazah anaknya gitu kan. Ya dia nggak punya dosa apa-apa tapi dia harus bayar. Maka dari itu
Ya, siapa yang melakukan dosa ini, dosa perselingkuhan, dosa zina, segeralah bertaubat kepada Allah, putus mata rantainya. Kalau dia bertaubat kepada Allah, pasti Allah akan ganti keburukannya dengan kebaikan yang banyak. Pasti, itu janjinya Allah. Dan bagi siapapun, subhanallah teman-teman, ya, yang melakukan dosa zina, bersegeralah untuk bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ya, tidak ada jalan lagi. Sebelum Allah mencabut nyawa kita semuanya. Ya, dan tidak perlu mengumbar aibnya kepada banyak orang. Di zaman sekarang teman-teman, kita hidup di zaman di mana orang banyak melakukan dosa besar tapi justru ingin diviralkan. Nggih mboten? Ya, ngeri. Maka dari itu pesan saya teman-teman yang saya cintai karena Allah, perbanyak doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doa-doa itu senantiasa dibaca oleh kita semuanya. Baik, coba saya mau boleh sebentar lihat Mbak buku pegangannya. Sama enggak jumlah totalnya? Oh, 76. Oke. Ya, sama. Ada 76 dosa besar yang akan kita pelajari insyaallah biidnillahi ta'ala. Dan insyaallah biidnillahi ta'ala, wah ini Masya Allah sudah banyak ini ya. Dosa yang pertama insyaallah biidnillahi ta'ala yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya adalah dosa menyekutukan Allah. Nah, ini penting nih. Nanti insya Allah kita akan bahas menyekutukan Allah itu seperti apa sih? Apakah menyekutukan Allah itu hanya dengan memberikan sesajen? Ternyata tidak juga. Ya, bukan hanya itu maksudnya. Tapi kadangkala termasuk bagian dari menyekutukan Allah ketika kita berbicara. Nah, berbicara dengan sesuatu di mana ya pembicaraan kita itu akhirnya kita terjerembab dalam menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nanti insya Allah akan saya pilih contoh-contoh teman-teman dari beberapa kitab para ulama yang berkaitan dengan kaum wanita itu sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat-derajat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga anak-anak keturunan kita, pasangan-pasangan kita dari segala dosa-dosa besar, dan semoga kelak pada masanya kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Insyaallah ya cukup insyaallah berkenalan dengan dosa besar dan dosa kecil. Barakallahu fiikunna jami'an. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.